Pernah nggak sih kalian merasa sekolah ngajarin banyak hal, tapi kok nggak ada ya satupun yang ngajarin cara mengatur uang? Kita belajar aljabar, sejarah kerajaan, geografis, bahkan rumus-rumus yang entah kapan kepake. Tapi, soal keuangan pribadi, nol besar. Akibatnya, banyak orang yang akhirnya belajar soal keuangan dengan metode yang paling brutal, alias nyoba-nyoba sendiri, dan boncos. Gaji baru masuk, seminggu kemudian udah habis entah kemana. Lalu mulai mikir, uang gue kemana aja ya? Dan sayangnya, siklus ini terus berulang setiap bulan. Padahal, kalau dipikir-pikir, uang itu bukan sekedar alat tukar. Uang bisa bikin hidup lebih nyaman, tapi kalau nggak dikelola dengan baik, justru bisa bikin stres. Makanya, aturan pertama dalam mengelola keuangan adalah jangan biarkan uang mengatur hidup lo, tapi lo yang harus mengatur uang. Salah satu cara paling dasar buat mulai mengatur uang adalah bikin anggaran. Tenang, lo nggak perlu jadi akuntan buat ini. Cukup catat berapa pemasukan lo setiap bulan, berapa pengeluaran, dan berapa yang harus disisihkan buat tabungan atau investasi. Cara paling simpel, pakai metode 50-30-20. 50% buat kebutuhan kayak makan, listrik, dan transportasi. 30% buat keinginan, kayak langganan Netflix atau jajan boba. Dan 20% buat tabungan atau investasi. Dengan cara ini, uang lo nggak bakal hilang tanpa jejak. Tapi, gimana kalau tiba-tiba butuh dana mendadak? Misalnya, ada musibah, kehilangan pekerjaan, atau tiba-tiba kena biaya rumah sakit yang gak murah. Nah, disinilah pentingnya dana darurat. Idealnya, lo harus punya tabungan darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Jadi, kalau ada kejadian tak terduga, lo nggak perlu panik dan bisa tetap bertahan tanpa harus ngutang sana-sini. Ngomong-ngomong soal utang, ini juga hal yang sering bikin keuangan seseorang berantakan. Kartu kredit, cicilan, pinjaman online, semua itu bisa jadi alat yang berguna kalau dipakai dengan bijak. Tapi, kalau kebablasan, bisa bikin hidup lo terjebak dalam lingkaran setan. Utang itu kayak api, bisa membantu kalau dipakai dengan benar, tapi bisa membakar kalau nggak dikontrol. Jadi, kalau mau berutang, pastiin lo bisa bayar. Dan yang lebih penting, jangan pernah ambil utang buat gaya hidup. Oke, lo udah punya anggaran, dana darurat, dan bisa ngontrol utang. Tapi, ada satu hal lagi yang gak boleh lo lewatkan. Investasi. Banyak orang berpikir, kalau nabung aja udah cukup. Padahal, seiring waktu, nilai uang bakal terus berkurang karena inflasi. Makanya, kalau lo pengen uang lo tetap berkembang, investasi adalah solusinya. Tapi ingat, jangan asal investasi cuma karena dibilang, ini cuan bro. Pelajari dulu, pahami resikonya, dan pilih yang sesuai buat lo. Masalahnya, banyak orang yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Lihat teman beli HP baru, langsung kepengen. Lihat orang lain liburan ke luar negeri, langsung tergoda buat ikut-ikutan. Padahal, kondisi keuangannya beda. Hidup di atas kemampuan itu jebakan. Jangan sampai lo kerja keras cuma buat bayar barang yang sebenarnya nggak lo butuhin. Dan satu hal yang sering banget dilupain, rencana jangka panjang. Banyak orang hanya mikirin keuangan buat sekarang, tapi lupa bahwa suatu hari nanti kita bakal pensiun. Lo pengen tetap nyaman di hari tua, atau lo mau terus kerja sampai umur 70 tahun? Kalau nggak mau, mulai nyiapin dari sekarang. Jadi, mulai sekarang, jangan cuek sama keuangan. Lo nggak perlu langsung jadi ahli keuangan dalam satu malam. Tapi, mulai dari langkah kecil. Bikin anggaran, sisihkan dana darurat, atau utang dengan bijak, dan belajar investasi. Gimana menurut lo? Ada tips lain yang menurut lo penting? Komen di bawah.